Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang variabel dan tipe data yang ada di bahasa pemrograman Visual Basic. Nanti saya akan menyampaikan teori-teori tentang variabel dan tipe data. Kemudian setelah variabel dan tipe data saya bahas, nanti yang terakhir saya akan mempraktekkan tentang variabel dan tipe data, kita praktekkan di bahasa pemrograman Visual Basic. Oke, saya akan tampilkan materinya. Silahkan Anda ikuti video ini sampai selesai. Variabel dan tipe data di bahasa pemrograman Visual Basic.NET. Jadi apa yang disebut dengan variabel? Variabel merupakan nilai yang dapat berubah setiap saat. Jadi pada kondisi yang di mana Anda membuat variabel, itu merupakan area yang dialokasikan oleh komputer untuk menyimpan data. Jadi penyimpanan data yang dialokasikan oleh komputer. Setiap variabel harus diberi nama untuk identifikasi dan pemudahan dalam pemanggilan. Jadi pada intinya variabel merupakan nilai yang akan diinputkan oleh seorang user dan akan disimpan oleh komputer. Nah, nanti kita praktekkan biar Anda tidak kebingungan dan mudah dipahami. Intinya yang perlu dipahami bahwa variabel merupakan nilai di mana nilai itu sudah nilai yang akan diinputkan oleh user, sedangkan variabel sendiri merupakan penamaan atau nama yang sudah diberikan oleh seorang programmer. Nah, jadi seorang programmer perlu membuat yang namanya variabel agar apa? Agar variabel tersebut nantinya bisa dieksekusi atau digunakan untuk proses-proses pemrograman yang lebih kompleks. Nah, sekarang yang perlu Anda kuasai, yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda pahami terkait penamaan variabel. Jadi untuk memberi nama variabel itu ada aturannya. Nah, aturan yang dipakai ketika menamakan suatu variabel dalam Visual Basic ya, ada beberapa, di antaranya yang pertama tidak boleh melebihi 255 karakter. Ya, sekali lagi dipahami, ketika Anda membuat nama variabel tidak boleh melebihi 255 karakter. Kemudian tidak boleh memakai spasi. Jadi ketika memberi penamaan variabel tidak boleh dispasi. Kemudian tidak boleh memakai titik. Harus diawali oleh huruf alfabet, ya. Tidak boleh diawali angka. Jadi huruf awalnya harus alfabet, tidak boleh diawali angka. Kemudian tidak boleh mendeklarasikan dua buah variabel yang sama. Jadi ketika satu form, Anda tidak boleh mendeklarasikan dua buah variabel yang sama, atau tidak boleh memberikan nama variabel yang sama. Tidak boleh menggunakan keyword yang sudah ada dalam Visual Basic. Keyword, jadi sintak-sintak atau coding yang sudah ada di Visual Basic tidak boleh Anda pakai sebagai penamaan variabel. Contohnya, ya di sini saya cantumkan modul, integer, kelas, dan sebagainya. Oke, ini merupakan aturan penamaan variabel yang harus Anda pahami dan harus Anda perhatikan dan harus Anda gunakan
ketika nanti Anda akan memulai membuat project. Ya. Kemudian selanjutnya di tabel ini saya cantumkan contoh penamaan variabel yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ya. Untuk yang valid name ini berarti diperbolehkan ya. Kemudian yang invalid name ini tidak diperbolehkan. Contoh yang diperbolehkan jumlah JML underscore BRG. Huruf besar kecil diperbolehkan. Ya, underscore diperbolehkan. Kalau ditulis JML titik BRG, nah ini tidak boleh. Nama satu boleh, jadi huruf alfabet di depan, angka di belakang boleh, ya tanpa dispasi. Jika namanya angkanya di depan, baru huruf alfabetnya di belakang, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian total underscore penjualan. Nah, ini yang tidak boleh, ini tanda dan tidak diizinkan. Nah, simbol dan tidak diizinkan. Nah, ini contoh penamaan variabel. Nanti kita akan coba praktekkan agar Anda paham yang disebut variabel itu seperti apa, kemudian cara membuat atau menamakan sebuah variabel itu bagaimana. Nanti kita praktekkan. Selanjutnya sekarang adalah tipe data. Jadi ketika Anda sudah memahami variabel dalam bahasa pemrograman, kemudian Anda harus paham yang disebut tipe data. Karena setiap variabel membutuhkan yang namanya tipe data. Nah, ada beberapa tipe data yang harus Anda pelajari, mungkin di bahasa pemrograman atau di semester sebelumnya Anda sudah belajar mengenai tipe-tipe data. Nah, sekarang di mata kuliah ini silahkan teori tersebut atau pelajaran yang sudah Anda dapatkan terkait tipe data bisa dipakai atau digunakan. Di sini ada banyak yang sudah saya cantumkan. Nanti silahkan bisa Anda baca, ya. Anda baca, mungkin Anda sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Untuk menyingkat video ini, saya akan menyampaikan beberapa tipe data yang mungkin nanti sering Anda gunakan atau Anda praktekkan di bahasa pemrograman ini. Ya, di antaranya nanti yang mungkin sering digunakan ada integer, ya. Kemudian double, ya integer itu untuk angka ya, numerik. Double ini bisa bilangan desimal ya nanti. Kemudian desimal ada sendiri, currency. Kemudian string, ya string ini nanti untuk bisa teks ya, bisa teks. Kemudian date, kemudian boolean, boolean. Nanti silakan yang lainnya bisa Anda baca, Anda pelajari dan Anda pahami. Mungkin dari mata kuliah sebelumnya sudah memperdalam terkait tipe data. Di pertemuan ini saya sekilas menyampaikan bahwa di Visual Basic ya, ketika Anda sudah membuat penamaan variabel, maka Anda perlu memahami yang namanya tipe data. Kemudian sekarang bagaimana cara mendeklarasikan variabel di Visual Basic. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel atau membuat sintak variabel di Visual Basic, yang pertama Anda bisa menggunakan namanya dim. Jadi yang saya tebali, huruf ini saya tebali dim, ini adalah sintak bawaan di Visual Basic. Dim, kemudian spasi ini nama variabel. Jadi nama variabel ini sesuai aturan yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Kemudian as ini juga sintak bawaan dari VB, kemudian diikuti tipe data. Contoh deklarasinya dim nama, ini adalah nama variabel, as string. String ini adalah tipe datanya string. Jadi variabel nama ini tipe datanya string. Kemudian dim JML BRG as integer. Ini boleh dibuat seperti ini, jadi satu baris,
kemudian di enter baris kedua dan seterusnya. Boleh juga pakai yang seperti ini cara mengetikkan sintaknya. Dim nama variabel ini nama variabel, as tipe datanya string, kemudian koma JMLBRG, jadi sudah tidak perlu mengetikkan dim lagi, cukup dimnya di depan sekali. Kemudian nama variabelnya as tipe datanya, kemudian ini nama variabel yang kedua JMLBRG as integer, kemudian koma nama variabel yang ketiga ya as tipe datanya double. Satu baris ini juga diperbolehkan. Kamu buat seperti per baris seperti ini juga diperbolehkan. Silahkan nanti dipilih. Selanjutnya sekarang adalah operator aritmatik. Nah, ini penting juga di bahasa pemrograman. Jadi Anda harus memahami yang namanya operator aritmatik. Nah, di sini ada simbol-simbolnya mulai dari pangkat, tanda negatif, penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, modulus. Ya. Nanti silahkan ini bisa dipakai atau bisa dibuka kembali, digunakan kembali jika nanti ketika coding Anda mengalami lupa. Silahkan nanti kalau bisa ini diingat-ingat terus, jangan sampai lupa. Selanjutnya ini studi kasus ya, saya memberikan contoh penggunaan variabel dan operator aritmatik. Jadi ini ada studi kasus membuat aplikasi penghitung luas segitiga. Di sini sudah saya cantumkan rumusnya untuk luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ini hanya sekedar studi kasus, sekali lagi ini studi kasus yang bisa kita selesaikan dengan teori menggunakan variabel, tipe data, dan operator aritmatik. Kemudian nanti bisa Anda buat proyeknya, Anda desain formnya seperti ini. Ya. Kemudian di bawahnya sudah saya cantumkan atur properti kontrolnya. Ya. Nanti saya jelaskan di prakteknya langsung. Jadi ini sudah saya cantumkan, silahkan bisa diikuti, disetting sesuai yang ada di tabel di bawah ini. Langsung saja saya praktekkan, saya buka Visual Studio-nya. Nah, saya sudah buka Visual Studio-nya. Jadi Anda silahkan bisa membuat project. Di sini saya membuat project, saya beri nama projectnya materi, variabel, tipe data. Kemudian di dalam project ini ada satu form, yakni ini aplikasi penghitung luas segitiga. Jadi silahkan nanti ini Anda desain sesuai yang di materi PDF yang sudah saya berikan. Kemudian setelah Anda desain seperti ini, ya, saya jelaskan satu persatu toolbox yang dipakai. Untuk yang pertama ini menggunakan label, ya. Ini juga label. Kemudian tulisan alas, tinggi, luas ini menggunakan label. Sekali lagi bisa Anda cari di toolbox, kemudian Anda pilih label. Ini label. Jadi di toolbox, kemudian pilih label. Kemudian ini menggunakan text box. Text box bisa Anda cari di toolbox, kemudian pilih text box. Kalau masih kebingungan, Anda bisa menonton video sebelumnya ya, bagaimana mendesain form, membuat project dan mendesain form, nah, bisa ditonton ulang kembali. Ya, ini di toolbox, kemudian Anda cari text box. Kemudian selanjutnya ini button, hitung batal keluar, ini pakainya button, cari di toolbox, kemudian pilih button, ya, button. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan setting propertinya.
Ya, sesuai di materi PDF saya sudah saya cantumkan setting propertinya. Yang pertama form. Nah, ini sebenarnya bisa Anda setting form ini, bisa Anda setting propertinya, Anda kasih nama apa, ini formnya nanti akan muncul tulisannya di atas ini sesuai yang di materi PDF ini. Kemudian yang terpenting sebenarnya ini ya, di bawahnya form sampai bawah nanti. Yang pertama text box. Ini yang perlu Anda setting properti kontrolnya. Text box 1. Text box 1 ya, yang ini awalnya nanti di sini tulisannya text box 1, silahkan Anda setting di name ya, ini name. Diganti nilainya txt alas. Ya, name txt alas. Jadi di properti kemudian cari name txt alas. Ini untuk text box 1 sesuai di materi. Text box 1 name txt alas. Kemudian text legend ini rata kanan rata kiri silahkan bisa disesuaikan, diikuti seperti ini juga boleh, atau dibiarkan menjadi rata kiri juga boleh. Jadi itu agar nanti kursornya dia ada di kanan dan di kiri, atau teksnya akan ada di kanan dan di kiri. Jika Anda ingin mengikuti di materi PDF-nya, silahkan cari aja di sini. Ini teks legend. Nah, ini bisa Anda ganti ya, jadi right. Ini defaultnya left. Kemudian sama untuk text box kedua ya, sesuai di materi PDF. Text box kedua silakan Anda ganti TXT tinggi. TXT tinggi sama caranya, diklik dulu text box kedua ini. Kemudian di properti silakan Anda cari name ya, sama seperti yang text box 1 tadi. Kemudian yang text box ketiga untuk luas ya, Anda ganti TXT luas. Kemudian di sini yang perlu Anda perhatikan read only. Read only untuk text box ketiga ini untuk kolom luas. Read only yang awalnya di sini false, Anda rubah menjadi true. Ya, menjadi true. Sesuai di materi PDF-nya. Jadi text box ketiga ya. Kemudian di sini propertinya read only, nilainya true. Nah, ini tujuannya apa? Saya jelaskan. Read only dibuat true tujuannya agar nanti si user yang menggunakan aplikasi Anda hanya bisa melihat ya, hanya bisa membaca hasil dari perhitungan ini. Jadi untuk kolom ini nanti user tidak akan bisa mengedit, dia hanya bisa membaca atau melihat hasilnya. Hasil yang akan muncul di kolom luas ini. Itu yang perlu dipahami terkait setting properti read only dibuat true, nilainya true. Kemudian button ya, button ini untuk tombolnya yang awalnya di sini mungkin tulisannya button 1, bisa Anda klik, kemudian di bawahnya di name ini bisa Anda ganti B hitung atau CMD hitung ya. Sebenarnya ini adalah penamaan tombol hitung ya, penamaannya agar nanti ini bisa dieksekusi atau digunakan untuk coding-coding berikutnya. Jadi diberi nama B hitung untuk tombol hitung. Sedangkan untuk teksnya agar nanti bisa terlihat oleh user, tulisannya bisa Anda rubah menjadi hitung. Nah, ini untuk button. Kemudian sama dengan juga tombol batal dan keluar bisa Anda sesuaikan sesuai di materi PDF ini. Atau kalau Anda sudah paham, sekali lagi apabila Anda sudah bisa memahami, penamaannya bisa Anda rubah. Di PDF saya beri nama CMD hitung, CMD batal, dan CMD keluar. Nah, jika Anda sudah paham, sebenarnya itu nggak perlu disesuaikan saja agar nanti mudah. Karena next ya, di materi-materi berikutnya ketika kita sudah mulai belajar coding yang cukup kompleks, kita bisa disable, enable masing-masing tombol. Nah, kita perlukan yang namanya penamaan tombol ini, penambahan button ini, agar mudah nanti kita ketika codingnya. Intinya itu. Kalau Anda sudah paham, ternyata ini penamaan button, maka
Ini nggak harus Anda tulis CMD hitung, Anda cukup tulis hitung boleh. Intinya itu yang perlu dipahami terkait setting properti. Ketika Anda sudah men-setting properti, selanjutnya adalah codingnya, sintaknya. Pada tahap coding ini perlu Anda pahami ya, alur dari aplikasi yang akan kita buat ini. Karena alurnya nanti ketika form ini dijalankan, maka user akan menginputkan nilai alas, kemudian menginputkan nilai tinggi, kemudian nanti user mengklik tombol hitung, maka perhitungan rumus luas segitiga, yakni setengah alas kali tinggi, diproses. Ketika diklik tombol hitung, maka perhitungannya diproses, nilai-nilai ini diproses menggunakan rumus luas segitiga, dan muncullah di kolom luas. Maka codingnya ada di tombol hitung. Nah, untuk codingnya silakan bisa di double klik tombol hitung. Ketika Anda double klik tombol hitung, karena di project Anda belum Anda kasih coding, belum menuliskan sintak, mungkin tampilannya public class form 1, kemudian private sub. Nah, ini tergantung tadi tombol hitungnya Anda beri nama apa. Jika sesuai di PDF, maka tombol hitung ini namanya menjadi CMD hitung. Ya, kalau saya karena saya kasih penamaan tombol hitungnya B hitung, maka di sini tulisannya B hitung. Jadi private sub, B hitung, klik. Nah, ini private sub sampai end sub, ini adalah sintak bawaannya. Public class form 1 sampai end class juga sintak bawaan dari Visual Basic-nya. Oleh karena itu bisa Anda pahami ketika Anda mengetikkan sintaknya ya di dalam tombol ini. Di dalam sintak private sub dihitung sampai end sub. Jangan sampai di luarnya. Ketika di luar sintak ini, maka apapun itu sintak yang Anda ketikkan, ketika user mengklik tombol hitung, tidak akan bisa dieksekusi. Oleh karena itu, hal ini perlu Anda pahami. Oke. Jadi, sekali lagi, Anda harus ketikkan sintaknya di dalam private sub sampai end sub. Ya, di antara private sub dan end sub yang saya saya blok ini. Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus luas segitiga ini, jadi saya menggunakan teori tadi variabel tipe data, kemudian aritmatika. Sekarang kita praktekkan yang namanya variabel dan tipe data. Untuk coding yang baris ini, ya, baris pertama ini di dalam private sub ini, baris pertama di dalam private sub. Ini ada coding dim, ya. Ini sintak bawaannya yang sudah saya jelaskan di teorinya tadi. Alas ini adalah nama variabelnya, saya yang membuat alas. Ini juga bisa Anda ganti namanya menjadi A saja boleh. Yang penting sesuai penamaan variabel. Sekali lagi ini adalah penamaan variabel. Maka tadi variabel sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan penyimpanan nilai, penyimpanan nilai digunakan untuk menyimpan nilai yang nanti diinputkan oleh user. Jadi ini variabel alas, as, ini juga sintak bawaannya dari Visual Basic-nya, kemudian tipe datanya double. Nah, kamu ganti juga boleh tipe data ini sesuai variabel ini ditujukan untuk apa? Untuk menyimpan nilai apa nantinya? Kalau dia untuk menyimpan nilai angka, ya silahkan pakai integer. Nah, kalau nanti itu angkanya desimal ya atau memerlukan koma-koma nantinya, ya pakailah double. Intinya itu perlu dipahami. Oleh karena itu silakan terkait tipe data nanti materi atau ilmu yang sudah Anda dapatkan di perkuliahan sebelumnya bisa Anda terapkan untuk mata kuliah ini. Selanjutnya koma, ya, ini variabel yang kedua, tinggi.
Ini nama variabelnya, saya buat namanya tinggi. Kemudian as, tipe datanya saya buat double. Luas, tipe datanya double. Nah, ini deklarasi variabel dan tipe data yang tadi sudah saya sampaikan di teori. Selanjutnya yang sintak berikutnya, alas ya, karena di atas ini saya sudah mendeklarasikan nama variabelnya alas, kemudian di sini bisa saya gunakan, saya panggil, saya pakai variabel alas sama dengan ini sintaknya ya, val ini value txt alas.text. Jadi ini adalah menyimpan ya, menyimpan nilai, bukan menyimpan, intinya ya mengambil nilai, mengambil nilai. Bisa juga disebut menyimpan nilai dari kolom txt alas. Jadi nilai berapapun nanti yang akan diinputkan oleh user akan ada di variabel alas. Ini alur kerja dari coding. Kemudian tinggi. Nah, ini variabel tinggi sudah dideklarasikan, sudah saya tuliskan. Kemudian ini sama ya. Jadi berapapun nilai yang diinputkan oleh user di kolom tinggi, maka dia akan disimpan di sini, di variabel tinggi. Nah, selanjutnya untuk variabel luas, sama dengan ini dia menerapkan atau menggunakan rumus luas ketiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Ini 0,5 ya, setengahnya. Kemudian kali alasnya ini adalah variabel alas, di mana variabel alas ini telah menyimpan nilai yang telah diinputkan oleh user. Katakanlah di sini nilainya 5, maka akan tersimpan di variabel alas 5 dan akan dieksekusi di perhitungan ini. Sama juga dengan yang variabel tinggi. Kemudian txt luas.text, nah ini untuk kolom luas ya, kolom luas dia akan menampilkan variabel luas, nilai yang sudah terhitung ya, nilai karena di variabel luas ini adalah menghitung 0,5 kali alas kali tinggi, maka berapapun nilainya nanti dia akan ditampilkan di kolom luas. Jadi txt luas sama dengan variabel luas ya. Jadi ini ada 4 baris, 5 baris ya, ada 5 baris. Kita telah mempraktekkan atau menerapkan teori variabel dan tipe data serta operator aritmatik ya di dalam studi kasus perhitungan luas segitiga. Jadi ketika nanti form ini di running, dijalankan, user menginputkan nilai alas, menginputkan nilai tinggi, kemudian tombol hitung diklik, maka coding ini akan dieksekusi. Selanjutnya, tombol berikutnya tombol batal. Anda bisa double klik ya di tombol batal. Di tombol batal ini kegunaannya jika nanti user mengklik tombol batal, maka kolom alas, kolom tinggi, kolom luas ya, nilai-nilai yang ada di masing-masing kolom akan bersih atau akan hilang. Maka sintaknya sederhana seperti ini. txt alas.text sama dengan petik 2 ya. Ini untuk membersihkan kolom. Kemudian sintak yang terakhir ini yang harus diperhatikan, txt alas.focus. Artinya kursornya akan fokus. Dia akan kembali atau akan berada di kolom alas. Jadi ketika user mengklik tombol batal, maka ketiga kolom alas tinggi dan luas akan bersih ya, nilai-nilainya akan bersih dan kursornya secara otomatis dia akan berada di kolom alas. Ini tergantung settingan Anda atau coding Anda. Jika fokusnya Anda rubah di tinggi, maka kursornya akan di tinggi. Karena saya menghendaki alur aplikasi ini nanti kursornya akan ada di alas, maka coding fokusnya saya taruh di alas. Jadi ini untuk membersihkan kolom dan mengatur kursor kita akan fokus di kolom mana. Ini untuk tombol batal. Selanjutnya untuk tombol keluar. Tombol keluar bisa Anda double klik untuk coding keluar dari form ini biar dia close ya.
Sintaknya me.close, cukup sederhana. Jadi ketika nanti user mengklik tombol keluar, maka form ini akan stop atau akan berhenti. Nah, ini sekian dari coding ya, coding yang kita implementasikan, kita terapkan, kita buat untuk menyelesaikan studi kasus perhitungan luas segitiga menggunakan teori variabel dan tipe data. Silahkan bisa Anda perhatikan video ini secara seksama dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip, namun diperhatikan secara teliti, kemudian jangan lupa dipraktekkan. Anda semua harus praktek. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di materi-materi berikutnya. Jika masih ada kendala, masih ada problem, silahkan Anda bisa tuliskan di komentar di bawah. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat untuk praktek, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.